Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarmu anak-anak pada pagi hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya dan semangat untuk belajar pada semester 2 ini. Pada semester 2 anak-anak, kita akan belajar tematik pada tema 6, cita-citaku. Subtema 1, hebatnya cita-citaku. Kita mulai pada pembelajaran 1. Seperti biasa, awali belajar dengan membaca doa terlebih dahulu. Dan selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak pada pembelajaran 1 ini adalah siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Yang kedua, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Dan yang keempat, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Anak-anak, ketika kalian sedang sendiri, pernahkah kalian membayangkan akan menjadi seorang apa ya kelak di kemudian hari? Apakah kalian pernah membayangkan akan menjadi seorang guru atau menjadi seorang arsitek, seorang dokter hewan, pilot, atau pekerja seni? Jika kalian pernah membayangkan seperti itu, tandanya kalian sedang membayangkan sebuah cita-cita. Berkaitan dengan hal itu, anak-anak sekarang coba lakukan kegiatan Ayo Mengamati. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Nah, di sini akan Ibu Guru berikan satu contoh. Gambar di samping ini adalah aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengajar murid-murid. Nah, anak-anak bisa melakukan kegiatan seperti ini ya. Kegiatan ini bisa kalian lakukan pada gambar-gambar selanjutnya. Nah, anak-anak lakukan hal yang sama seperti yang saya contohkan tadi pada keempat gambar berikut. Ini adalah gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Gambar yang keempat. Dan gambar yang kelima. Kalian dapat melakukan kegiatan pengamatan ini pada buku tema kalian halaman 2 dan 3. Setelah anak-anak melakukan kegiatan pengamatan, bagaimana denganmu? Apakah ada di antara gambar-gambar ini yang sesuai dengan mimpi dan harapan kalian? Kalian pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaan kelak. Itulah yang dinamakan dengan cita-cita. Setiap anak pasti memiliki cita-cita dalam hidupnya. Dengan cita-cita itu, maka kalian akan semangat belajar untuk meraih cita-cita tersebut. Nah, sekarang tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Kalian dapat menuliskan dalam bentuk kolom seperti contoh di bawah ini. Adakah anak-anak yang bercita-cita menjadi seorang guru? Kalau ada, berarti cita-cita kalian sama dengan Udin. Udin juga bercita-cita menjadi guru. Karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan yang menjelaskan tentang alasannya menjadi seorang guru. Tulisan ini berjudul Cita-citaku. Yuk kita baca apa sih isi dari tulisan ini? Cita-citaku.
Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Ternyata tulisan yang ditunjukkan oleh Udin tadi adalah sebuah puisi anak-anak. Apakah puisi itu? Tahukah kalian? Ya, kita pelajari ya. Arti dari puisi adalah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Nah, anak-anak, sekarang mari kita lakukan kegiatan berdiskusi untuk mencari tahu ciri-ciri dari puisi. Nah, kita ambil teks puisi yang berjudul Cita-Citaku tadi ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Nah, perhatikan pada baris yang pertama. Anganku melayang ke masa depan. Menunjukkan kumpulan kata-kata bukan? Ya, kumpulan kata-kata inilah yang menjadi baris yang pertama. Kemudian, baris yang kedua juga tersusun atas kata-kata. Aku ingin menjadi seorang guru. Nah, kumpulan kata-kata ini membentuk baris yang kedua. Pada baris yang ketiga juga terdiri dari kumpulan kata-kata guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Ya, jadi ini adalah baris yang ketiga. Begitu juga pada baris yang keempat juga terdiri dari kumpulan kata-kata yaitu guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Kemudian, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Ya, keempat baris ini ya terkumpul menjadi satu bagian yang disebut sebagai bait. Nah, ini adalah bait yang pertama. Kemudian kalian perhatikan baris-baris yang tersusun di bagian bawahnya. Ini juga terdiri dari 4 baris ya anak-anak. Nah, ini tersusun menjadi bait. Kita sebut bait yang kedua. Berikutnya kalian perhatikan, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Yang dimaksud dengan bunyi vokal itu adalah A, I, U, E, O ya anak-anak. Nah kita perhatikan bait yang pertama dulu, baris yang pertama. Bait pertama, baris yang pertama, kata terakhirnya adalah depan. Pada kata depan ini bunyi vokal terakhir adalah A. Baris yang kedua, kata terakhirnya adalah guru, bunyi vokalnya adalah U. Lalu baris yang ketiga, kata terakhirnya depan, bunyi vokalnya adalah A. Dan baris yang keempat, kata terakhirnya ilmu, bunyi vokalnya adalah U. Ya, jadi tadi pada baris yang pertama, bunyi vokalnya A, baris yang kedua bunyi vokalnya U, baris yang ketiga bunyi vokalnya A, baris yang keempat bunyi vokalnya U. Nah, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Ya, jawabannya ya. Iya, jadi kita menemukan adanya keteraturan bunyi vokal kata yang terakhir pada bait yang pertama, yaitu AU AU. Demikian juga pada bait yang kedua. Jika kalian perhatikan, maka bunyi vokalnya juga ada keteraturan ya, yaitu AU AU juga. Dari hasil diskusi yang sudah kita lakukan tadi anak-anak, kita buat kesimpulan bahwa ciri-ciri puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, puisi memiliki baris atau kumpulan kata-kata. Yang kedua, puisi memiliki bait atau kumpulan baris.
Kemudian yang ketiga, puisi memiliki rima. Rima adalah keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris. Nah, sekarang saatnya anak-anak untuk berlatih. Susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi. Ya, di sini ada 4 baris puisi anak-anak. Baris yang pertama, ku ingin membalas jasamu. Baris yang kedua, sungguh berjasa guruku. Baris yang ketiga, guru selalu membimbingku. Dan baris yang keempat, guru mengajakku untuk maju. Keempat baris ini masih acak. Nah, anak-anak silahkan susun sehingga menjadi satu bait puisi yang enak untuk didengar. Semangat ya anak-anak, kalian pasti bisa. Bila tadi Udin ingin menjadi seorang guru, berbeda dengan Lani. Lani ingin menjadi seorang dokter hewan. Mengapa dia ingin menjadi dokter hewan? Karena dia ingin ketika nanti dewasa dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan membutuhkan pertolongan. Nah, ini salah satu usahanya. Dia masih menjadi seorang murid, dia sedang mengerjakan tugas dari gurunya, yaitu mengadakan pengamatan terhadap hewan-hewan yang ada di sekelilingnya. Hewan-hewan ini ada yang masih anak-anak, ada pula yang sudah dewasa. Nah, dia akan mencari tahu bagaimana tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan dari mulai anak-anak hingga menjadi dewasa. Yuk kita cari tahu apa saja tahapan-tahapan pada pertumbuhan hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Siklus hidup atau daur hidup, jika kita tuliskan dalam sebuah peta pikiran, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah siklus hidup tanpa metamorfosis, dan yang kedua, siklus hidup atau daur hidup dengan metamorfosis. Apa yang dimaksud dengan tanpa metamorfosis? Adalah hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya selain bertambah besar saja. Sedangkan daur hidup dengan metamorfosis adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya. Untuk daur hidup dengan metamorfosis ini dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sekali lagi, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya, artinya hewan ini mengalami metamorfosis. Tadi metamorfosis kita bagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis sempurna. Apa perbedaannya? Kalau metamorfosis sempurna, hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya. Berikutnya anak-anak lakukan kegiatan berdiskusi. Kalian buat kelompok diskusi yang terdiri atas 4-5 siswa. Kemudian amatilah gambar-gambar hewan peliharaan berikut. Susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar berikut menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Di sini ada 2 nomor ya. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Ini adalah nomor urut 1. Dan ini adalah gambar yang kedua. Dan untuk yang ketiga, buatlah kesimpulan tahapan siklus hidup hewan. Kalian buat, kalian tuliskan tahapan siklus hidup hewan yang pertama dan yang kedua dengan membuat kolom seperti berikut ini. Di akhir pembelajaran, mari kita renungkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Ingin menjadi apakah kamu kelak? Apa yang ingin kamu lakukan agar cita-citamu tercapai? Dan bila cita-citamu sudah tercapai, apa manfaat yang dapat kamu berikan kepada orang lain?
Dan untuk kegiatan di rumah, kerjasama dengan orang tua kalian, amatilah hewan-hewan peliharaan di sekitar rumahmu. Diskusikan bersama dengan orang tuamu tahapan pertumbuhan yang terjadi pada hewan peliharaan tersebut. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembelajaran kedua besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.